Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara al-qulub wa satara al-uyub. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mahbub Sayyidina wa maulana Muhammadin tabibil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashban minad diyami. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah, madad ya Ahla Bait Nabi, madad ya Ashab Rasulullah, madad ya Rijal Allah, madad ya Masyayikh, madad ya Syekh, madad ya Anta Maqsud. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Tahir yang datang dari Sumedang, Guru Marzuki, Guru Wahab, Guru Faruk, Guru Pami dan guru-guru kita yang sempat hadir pada kesempatan subuh yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan mereka semua dijaga Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah dan diberkahi dalam setiap urusannya, dimudahkan Allah. Bapak Ibu jamaah kajian kitab Al-Adhkar Nawawiyah dan pengurus Masjid Al-Ansar dan yang mengikuti dari media sosial, mudah-mudahan sebagaimana kita mengkaji kitab Al-Adhkar Nawawiyah, niat kita ingin menuntut ilmu terkait hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita ingin lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita dapat mengamalkan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita dapat berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah niat kita bertambah dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam qasidah yang kita baca tadi, da'uni unadi habibi wala ta'duluni fa'adli haram. Biarkanlah aku menyeru kekasihku, jangan engkau ganggu aku, jangan engkau sibuk urusanku. Siapa yang menggangguku, kebersamaanku dengan kekasihku haram, aku tidak rela. Ungkapan ini adalah ungkapan orang yang sudah mabuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membahagiakannya kecuali dia bersama Rasul, bersalawat, mengamalkan sunnah Nabi, selalu memuji Nabi, berusaha berakhlak dengan akhlak Nabi, dan setiap saat tak lepas daripada lisannya menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat dia karam, dia tenggelam di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kaji kita pada hari ini halaman 25 ya. 25. Kemarin sudah kita baca terkait orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub, bagaimana tentang berzikir. Kalau berzikir tidak apa-apa, yang tidak boleh hanyalah membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, meniatkan sesuatu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Selainnya boleh. Dan juga
adabnya terkait dengan Al-Quran mesti dalam keadaan bersuci, ya, mesti dalam keadaan bersuci, artinya berusaha untuk dalam keadaan yang paling bersih, yaitu dengan kalau junub kita mandi, kalau berhadas kecil kita berwudu, bahkan kalau tidak maka kita boleh bertayamum. Kalau sudah masuk kita ulang sedikit 24 bagian bawahnya itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Wa idza lam yajid al-ma'a, apabila orang yang haid, orang yang nifas belum mandi junub, belum bersuci, tak ada air, tayammama, maka dia berdua bertayamum. Orang haid, orang junub, jaza lahumal qiraah, maka boleh setelahnya mereka membaca Al-Quran. Kalau tidak boleh. Dalam bab fikih kita sudah mengaji tayamum, insyaallah kita sudah tahu semua, yaitu dengan tanah suci yang ada debunya. Tanah suci yang ada debunya. Misalnya di depan rumah kita kan ada tanah merah. Tanah merah itu suci, tapi kalau kita gini kan ada macam bedak, ada macam bedaknya itu. Nah, itu bertayamum itu 2 kali tepukan, 1 untuk muka, 1 untuk tangan, kedua tangan. Nah, jadi pada 2 tempat yang berbeda, tepuk sekali, buang debunya, gini-gini kan, baru ini, udah sekali aja ya. Boleh juga macam gini. Dia tak boleh berbalik-balik, tidak seperti kita mau nyuci muka, sekali aja sampai rata. Mudah-mudahan gini misalnya, dari bawah. Baru ambil lagi tanah yang baru, tepuk lagi, ginikan lagi, mengeringankan debunya, jangan terlalu banyak di tangan maksudnya. Boleh juga dengan ditiup, tapi tetap ada. Baru diambil ininya saja, jangan di sini, bagian depannya saja gini. Aneh, sampai ke siku, baru sisi sini, ini, ya, baru gini lagi, baru habis, ya, cukup. Sekali muka, sekali tangan. Sebab di zaman Nabi pernah kita ceritakan dulu, ada sahabat Nabi yang habis junub, tidak ketemu air, guling-guling dia di pasir. Ngapo ini kata Nabi? Aku junub ya Rasulullah, air tidak ada. Senyum Rasulullah, ada yang mudah diberikan Allah, kata Nabi. Ada yang mengatakan itu sebab turunnya Al-Quran. Langsung turun ayat Al-Quran, fa'illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Kalau kalian tidak dapat menemukan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Makanya kalau ulama yang berhati-hati, kalau kita rujuk ke kitab Fathul Mu'in, selagi bukan tanah yang suci, menurut mazhab Syafi'iyah tidak bisa bertayamum. Tidak bisa di dinding, tidak bisa belakang kursi pesawat, karena tidak cukup. Tidak ada tanah yang suci dan debu yang suci dari tanah. Kalau mazhab Hanafi boleh, segala yang berdebu mereka anggap itu boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah tidak cukup. Dan dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan orang yang tidak dapat air, tidak dapat tanah, namanya faqidut tahuraini, orang yang kehilangan alat bersuci.
maka tugasnya hanyalah salat menghormati waktu. Misalnya kita di pesawat nak ke Jeddah, maka tidak cukup seperti yang dibilang orang tuh belakang kursi gitu ya. Kalaupun mau kita buat, kita buatlah, tetapi nanti salatnya wajib diqadha sampai di tempat. Namanya salat di faqidat tahuraini, salat menghormati waktu. Alasannya karena tidak ada air, tidak ada tanah yang suci lagi berdebu. Milih tanahnya pun harus betul, jangan asal tanah. Nanti pas asal tanah, apa bau tanah? Hati-hati ya. Nah, ini. Kalau di Malaysia bagus, dia ada, mungkin di Indonesia juga ada, kita belum cari. Dia ada macam botol, dia jual debu tayamum namanya, tanah yang sudah dihaluskan, ya mirip bedak, mirip bedak. Itu bisa dipakai untuk tayamum kalau kita bepergian. Dan juga pendapat yang berhati-hati, tidak cukup berwuduk dengan air spray, air dikit spray minyak wangi, semprot ke tangan, jadikan berwuduk macam di WA di YouTube. Tidak cukup, karena syarat untuk berwuduk itu dalam mazhab Syafi'iyah isalatul ma', memang mengalirkan air. Airnya mesti ada yang ngalir. Nah, macam mana dia bisa mengalir? Air itu berjalan, bukan air yang dielus-elus. Kalau itu kan namanya cuman membasahi. Sementara wudu itu adalah isalatul ma' li a'dha al-wudu, menyampaikan air pada anggota-anggota tubuh yang wajib kita berwudu. Nah, itu supaya kita tahu. Kalaupun kita nak ikut pendapat yang orang bilang, harus tahu dulu mazhab apa, macam mana caranya. Kita ini pengaruh YouTube ini ada baik, ada juga kurangnya. Tadinya sudah bagus, sujud telapak kaki dibuka macam gini. Pas melihat di YouTube di WA, disuruh macam gini. Sehingga kita ubah, banyak yang ubah. Padahal yang ginilah yang betul untuk laki-laki. Berbeda dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang dirapatkan semua, bagi kita tetap dibuka. Jadi pelan-pelan lah kita perbaiki. Mentang-mentang balik dari Mekah, tadinya begini, tiba-tiba Allah, apa gini? Di Mekah gini katanya. Mekah lain, mazhabnya berbeda. Nah, itu pun bukan di leher, orang di dada. Kalau kita tahta sadri, di bawah dada, fauqas surah, di atas pusat. Jadi naruh tangan itu jangan di pusat, di atas pusat, pusar. Nanti kalau naruh tangan di pusar ngantuk, turun tangan lain nanti. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka di pusat, di pusar ya. Okay. Yang penting kita tahu supaya kita tidak ikut-ikutan. Nah, ini. Jadi tadi boleh bertayam, kalau tidak ada air wajib bertayamum. Bukan boleh, malah wajib jadinya. Karena nyari air tak ada bagi orang yang haid atau yang junub tadi. Kalau nak ngaji Quran mandi dulu. Sama dengan berhubungan, mohon maaf kalau ada pengantin baru, ada pengantin baru kita nih. Ada ya, alhamdulillah. Tidak boleh berhubungan kecuali bersih dari haid dan sudah mandi. Tidak nanya sudah berhenti tidak haid dek? Sudah bang, alhamdulillah. Mandi dulu, mandi dulu baru boleh ya. Kalau tidak haram hukumnya. Jadi harus dalam keadaan suci. Wadzalika fit tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi. Fa in ahdatsa ba'da dzalik, kalau batal sudah
bertayamum batal, kan sudah bersih tadi, mandi haid sudah, mandi junub sudah, kalau tidak ada air tayamum sudah. Ada problem insyaallah. Apa yang kita lakukan? Tidak apa-apa. Fa in ahdatsa ba'da dzalik lam tahrum alaihi al-qiraah. Kalau terbatal, tidak ada haram membaca Al-Quran karena sudah mandi junub, karena sudah tayamum tadi. Kama law ightasala, sebagaimana orang yang sudah mandi junub, thumma ahdasa, lalu dia berhadas kecil, tidak apa-apa karena sudah mandi hadas besar atau sudah tayamum dari hadas besar. Thumma la farqa baina an yakuna tayammumuhu li'adamil ma'i fil hadari aw fis safari. Kemudian tidak ada perbedaan antara keadaan tayamumnya itu karena ketiadaan air di tempat tinggalnya kah atau di dalam perjalanannya kah. Sama, selama bertayamum dia boleh sholat, boleh ngaji karena sudah bersih. Ayat ya. Falahu ay yaqra'al Qur'an ba'dahu wa in ahdatsa. Dia boleh mengaji Quran walaupun sudah batal, itu ya, hadas kecil. Namun ingat, kalau kita ketemu air, tayamum jadi batal. Awak bertayamum, alasan tak ada air. Pas nak sholat nampak air, maka batal tayamum. Itu kenapa? Karena ketiadaan air lah yang menjadikan bolehnya tayamum. Kalau sudah ada air, maka tidak boleh lagi tayamum. Tapi beda nanti, air cuma untuk minum cuman. Kalau dibawa buat wuduk, kehausan kita, itu boleh. Ada illah tentunya. Selama memang tidak ada pilihan. Tapi kalau air banyaklah, nanti baca-baca kisah wali. Wali itu kan ada pengecualian. Ada seorang aulia, dia di mana berada dia langsung tayamum, langsung sholat, tidak ada nyari air. Lalu ditanya, kenapa guru tidak ada tayamum? Jawabannya, siapa yang menjamin nyawaku masih ada kalau aku melangkah selangkah, 2 langkah, 3 langkah? Karenanya aku langsung tayamum, langsung sholat. Nah, ini belum bisa kita praktekkan. Udah normal kalau ke Padang belum boleh praktek cari air dulu ya. Tapi kalau sudah sampai masanya, Allah buat hati kita seperti itulah adanya, itu jadi tidak masalah. Karena dia merasa mati itu sudah di depan. Pada wali khusus itu dia nyangka tidak bisa bertahan sampai semenit, dia anggap sudah saat terakhir. Makanya sholat mereka itu khusyuk. Kenapa? Karena mengamalkan hadis Nabi, sallu salatal muwaddi', salatlah engkau seolah-olah salatmu ini salat terakhir. Jadi kalau kita bisa merasakan salat kita salat terakhir, ngaji kita nih ngaji terakhir, maka betul-betul kita. Tapi kalau masih berpikir, nanti bila ngaji besok ada juga masih. Siapa jamin umur kita sampai besok? Minimal itu yang kita rasakan supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebahagian daripada sahabat kami ulama Syafi'iyah, in kana fil hadari shalla bihi wa qara'a bihi fi sholati. Jika orang tersebut bertayamum di tempat tinggalnya lah, bukan sedang musafir, maka ia boleh sholat dengan tayamum tersebut, boleh juga mengaji Al-Quran dengan tayamum tersebut di dalam sholat, dengan syarat
wala yajuzu ay yaqra'a kharijas salah. Dia tidak boleh membaca Al-Quran di luar salat. Artinya dia beranggapan orang ini, pendapat ini, tayamum itu hanya untuk keperluan salat, tak boleh untuk selain salat. Wassahih, pendapat yang benar kata Imam Nawawi, jawazuhu, boleh sedalam salat, di luar salat, selagi tidak ada air maka boleh. Boleh salat, boleh ngaji, boleh apa saja yang dilakukan oleh orang yang suci. Lianna tayammumahu qama maqamal ghusli, karena tayamumnya itu menempati kedudukan mandi junub, sama. Dibaca al-ghusli. Kalau dibaca al-ghasli artinya membasuh. Ghaslul yadain, membasuh tangan. Kalau ghusli mandi, beda dikit. Ghusli mandi, ghasli basuh. Itu bahasa Arab. Walau tayammamal junubu thumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu. Andai orang yang junub itu bertayamum, kemudian dia melihat air, maka wajib baginya menggunakan air tersebut. Tidak bisa lagi mengandalkan tayamum, wajib mandi. Fa innahu tahrumu alaihi al-qira'ah wa jami'u ma yahrumu 'alal junubi hatta yaghtasila. Kalau sudah ada air, maka sesungguhnya haram baginya membaca Quran dan seluruh apa yang diharamkan ke atas orang yang junub atau orang yang haid, sudah bersih tapi belum mandi atau belum bertayamum. Jadi harus mandi dulu kalau ada air. Walau tayammama wa shalla wa qara'a, kalau sudah tayamum lalu salat, thumma wa qara'a, lalu ngaji Quran, thumma aradat tayammum li hadatsin, lalu dia nak bertayamum lagi karena tadi batal, aw li faridatin ukhra, atau nak mengerjakan fardu yang lain, aw li ghairi dzalik, atau yang selainnya, lam tahrum alaihi al-qiraah, tidak haram baginya membaca Quran. Kenapa? Karena sudah dinilai suci sudah daripada hadas karena bertayamum tadi. Tapi kalau tayamum ini jatahnya untuk satu fardu cuman. Zuhur sekali tayamum, asar nanti wajib tayamum lagi. Tidak ada beda dengan wudhu. Wudhu siapa yang tahan, subuh wudhu sampai isya tidak batal-batal, alhamdulillah. Tidak usah wudhu, tidak apa-apa. Kalau ada yang sanggup. Itu kelebihan wudhu. Dan begitu juga ada orang yang wudhunya isya sampai salat subuh selama 40 tahun kurang lebih. Sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, di antara karamahnya dia wudhunya itu tahan, tak ada batal-batal. Sehingga salat isya wudhu, salat subuh adalah salat subuh isya. Artinya tidak ada tidur semalaman. Kalau tidur batal. Jadi kita ada juga, saya juga Ustaz, wudhu isya itu langsung subuh saya. Macam mana caranya? Isya salat jam 4 subuh katanya. Tahan juga katanya. Itu jawabannya sama dengan orang yang saya sehari khatam juga Quran. Macam mana caranya? Baca Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Allah. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kepada kita. Allah jadikan kita mengamalkan apa yang benar, apa yang terbaik, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Sebagai tambahan ilmu, tadi kan guru kita Prof. Kaspul kan masuk, kita sedang ngaji, tidak ada pakai salam, assalamualaikum, tidak pakai salam-salaman, itu yang betul. Orang sedang ngaji, orang sedang zikir, tidak usah assalamualaikum, tidak usah salam-salaman, langsung aja masuk. Kalau kita baca baqiyatu shalihat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, langsung duduk. Tidak usah nganggu orang yang sedang zikir atau yang sedang ngaji, sebagai tambahan ilmu kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.